Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan, alhamdulillah syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-11. Jadi doa kita adalah tentang rahmat. Artinya kita sudah mengakui, menyadari atas segala kehilapan, kesalahan dan dosa-dosa kita yang lampau. Jadi rahmat itu dasarnya adalah karena seorang hamba sadar akan segala salahnya dan sadar akan segala dosa-dosanya. Bersesuaian pada malam hari ini, malam yang ke-11 dijelaskan adalah bahwa Allah akan mengaruniakan hamba yang melaksanakannya, yaitu Qiyam Ramadan pada malam yang ke-11, dengan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Karunia kehidupan yang lebih baik. Apa maksudnya karunia kehidupan yang lebih baik? Yang pertama, ini kita mengkaji secara ilmu bahwasanya malam hari ini adalah berkaitan dengan huruf jai, dan alhamdulillah imam tadi dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua pas urutannya. Jadi ketika diperintahkan baca Iqra, kemudian di rakaat kedua ijazah, jadi jalan rakaat yang kedua ini pas diperintahkan membaca. Apa yang dibaca? Membaca tentang proses adanya diri kita, yaitu penciptaan. Bacalah. Maka ketika kita membaca diri kita, maka kita akan menemukan diri kita bahwa diri kita itu adalah huruf jai. Jai itu artinya ziarah. Kenapa maka ziarah? Setiap yang diziarahi itu orangnya ada bedai atau dihilangi. Nah, jadi kuburan yang diziarahi berarti orangnya mati. Maka menuju kepada kematian ini, secara ilmu itu ada antara huruf ro dengan huruf sin. Sin itu adalah diri kita dan ro itu adalah rahmatnya. Di antara dua huruf itu ada yang disebut dengan huruf jai. Jai itu adalah huruf cakap juga asalnya, cuma bertitik. Menjadilah huruf jai. Artinya seorang hamba, huruf sin itu seorang hamba, ia akan mendapati rahmatnya, tapi ia harus menjalani proses kematian dirinya yang disebut dengan huruf jai tadi. Lalu bagaimana kita mengamalkan huruf jainya ini? Nah, huruf jai ini kan bila kita tahu, sadar, karena huruf sin dan huruf ra itu, sinnya bukan huruf sin kan? Huruf sin ada dari titik-tiganya. Sin itu sama dengan susunan batang tubuh, belum hidup. Artinya kita ini kadang-kala bergerak, kadang-kala bernapas, kadang-kala melihat, kadang-kala pandangan, itu huruf sin. Bila sudah huruf shin, berarti kita sudah hidup. Nah, maka yang diperintahkan itu adalah huruf sin tadi, sesuai dengan urutan malamnya. Ini malam yang ke-11. Malam yang ke-11 adalah huruf jai. Yang diperintahkan, yang diberikan rahmat adalah huruf sin. Maka diperintahkan tadi huruf sin jangan mengaku-ngaku, berbuat apapun jangan mengaku-ngaku.
melakukan kebaikan, merasa baik. Jangan sembahyang Allahu Akbar di takbiratul ihram. Siapa nang bagian aku di tangan mengangkat hijrah atau keluar awal tangan mengangkat ke kawat, itu cara mati, cara mematikan diri kita. Jadi bila kawat kita kayak itu, rahmat Tuhan hadir untuk kita sesuai. Bila kita kawat duduk di huruf ini, maka hikmahnya orang-orang yang berada di malam ke-11 yang mengerjakan tarawih, Allah karuniakan kebaikan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kenyataannya kenapa? Karena kita ada merasa ada keakuan di dalam kehidupan di dunia ini. Tangan bergerak ada mengakur, tangan bergerak betis melangkah ada mengakur, betis melangkah, telinga mendengar ada mengakur, telinga mendengar. Nah itu maksudnya tuh. Nah inilah karunia yang lebih baik daripada di dunia dan di akhirat sesuai dengannya. Kalau orang mengatakan karunia yang lebih baik daripada dunia diartikan dengan melakukan kebaikan terus atau menjalani kehidupan yang baik, kayaknya lalu bingung. Maka sudah aku jasa bayang tarawih malam yang ke-11, kenapa kayak ini aja masih hidup? Nah akan seperti itu nanti, karena merasa dirinya ada perasaan keakuan. Makanya sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir yang disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dijelaskan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apapun yang kita rasakan itu sudah sesuai dengan kita sanggup. Lalu kita meminta lawan Tuhan, ya Allah kuatkanlah aku, biar Tuhan sudah diukur pada bertahap Tuhan wadahnya sudah diukur, ya Tuhan sesuai kemampuan. Lalu seolah-olah kita berdoa dengan Tuhan minta kekuatan tadi menandakan kita percaya dengan Tuhan. Ketika kita meminta kekuatan dengan Tuhan, seolah-olah bahwasanya yang merasakan sakit itu kita juga, yang merasakan musibah kita juga. Itu disitulah titik kesadaran kita. Dunia menipu kita, yang kita rasa tertipu dengan perasaan, yang kita lihat tertipu dengan yang dilihat, yang kita dengar tertipu dengan didengar. Apalagi bisa berarti orang hidup, oh makin tertipu dengan sesambatan orang. Kita jalani apa aja, makanya tadi malam kita jelaskan apapun yang kita dengar, ditakdirkan aku mendengar sesambatannya, ditakdirkan dia menyambati aku. Ini nyaman kita dalam hidup. Kalau kita mengamalkan seperti itu, hikmah malam hari ini kita dapatkan, Allah akan berikan karunia yang lebih baik. Maka ini lebih baik itu bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat kita menjalani itu. Sebenarnya kita menjalani kehidupan ini sudah dijelaskan berulang-ulang itu bahwa dunia adalah tipu daya. Jadi kita kadang awal memahami urusan dunia ini. Yang kita pahami urusan dunia ini masih ada untung rugi, masih ada nyaman dan ada nyaman. Lalulah di situ kita kadang awal melihat Tuhan. Karena masih ada rasa anak nyamannya aja. Yang sakit ada mau, padahal yang nyaman lawan yang sakit sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan sifat fujur dan sifat takwa itu ketika meniupkan roh ke dalam tubuh kita. Jadi sama, keduanya itu sama. Lalu bagaimana kita bila kita ditimpa musibah kayak buruk-buruk, gulitakan. Ditimpa yang nyaman-nyaman, gulitakan juga. Nah, itu maksudnya supaya kita ini di Ramadan kata Allah sudah memadakan. Rugi orang-orang yang berada di bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan rahmatku atau ada mendapatkan ampunanku. Rugi.
sampai sebulan hanya berkawan kita dengan Ramadan, maka kita nang sebulan dan kalau dapat ampunan Tuhan kemudian setahun kalau menghadap dia menolong kita ada di tahun depan. Kerugian besar ini Ramadan ini berlalu tanpa ampunan Tuhan. Jadi kita simpulkan, jadilah diri kita ini apapun jangan ada mengakui tulisan kadarullah, semua takdir Tuhan. Tidak sempurna iman seorang hamba yang ia tidak mengimani qada dan qadar, atau ada beriman dengan takdir Tuhan. Orang ada beriman dengan takdir Tuhan tadi ia akan kuat. Itu pada beriman caranya, pilihnya apa-apa maniwas, bila apa-apa maniwas, menyalahkan. Nah itu orang kehilangan iman dengan takdir. Ini salah satu daripada rukun iman yang keenam. Jadi pada malam hari ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karunia Allah yang lebih baik daripada di dunia dan di akhirat. Kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari